Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video call pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa jumpa kembali pada hari ini. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan, tentu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita minta tuntunan pimpinannya supaya Tuhan menolong kita, memberkati kita melalui firman yang kita dengar. Dan kita juga diberikan kemampuan, kesanggupan untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami telah diberi kesempatan kembali untuk dengar firman-Mu Tuhan. Ini saat yang indah, ini waktu yang tepat untuk kami boleh duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua, berikan hikmat pengertian oleh-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami firman yang kami dengar, dan juga hamba-Mu diurapi dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali karena kasih dan anugerah-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada, Tuhan Yesus senantiasa menolong, memberkati dan menyertai, dan juga apapun yang Bapak Ibu, saudara-saudara kerjakan semuanya boleh berhasil. Dan juga Tuhan memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat, dan juga kita semua boleh senantiasa berada dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini seluruh umat Tuhan, orang percaya hampir di seluruh dunia, mereka semua merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, hari ini seluruh umat Tuhan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita di sini patut bersyukur kepada Tuhan Yesus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya. Dia telah mengerjakan yang terbaik, Dia telah memberikan karya yang sempurna buat kita semua orang percaya. Dia telah mengerjakan kemenangan yang sejati bagi kita, Dia telah memberikan kemenangan yang sejati bagi kita, dan kita patut bersyukur. Namun ucapan syukur kita tidak sampai di situ. Melalui peristiwa naik dan terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga, kita pun patut bersyukur, dan kita harus meninggikan, memuliakan nama Tuhan, karena hal-hal yang terbaik Tuhan kerjakan bagi kita. Nah, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada 3 manfaat yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, 3 manfaat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama, di sini Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita semua di rumah Bapaknya. Kita akan lihat sama-sama dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14. Saya akan baca buat kita semua. Injil Yohanes pasal 14, ayat yang kedua dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, ini hal yang pertama, atau ini adalah manfaat yang pertama yang Tuhan berikan melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yakni Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita semua orang percaya. Di rumah Bapaknya dikatakan banyak tempat tinggal. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus pergi ke sorga, Tuhan Yesus pulang ke sorga. Dengan naik dan terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga, Dia memberikan tempat bagi kita, Dia menyediakan tempat bagi kita, Dia memberikan rumah bagi kita. Di rumah Bapaknya banyak tempat tinggal. Oleh sebab itu orang percaya punya pengharapan pasca kematian, atau di balik kematian nanti ada hidup yang kekal yang Tuhan berikan buat setiap orang percaya, yaitu Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapaknya banyak tempat tinggal. Oleh sebab itu orang percaya tidak perlu ragu dan takut setelah mati meninggalkan dunia ini, maka ada tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kita, yaitu sorga yang mulia, kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan, supaya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di sana. Dimanapun Tuhan Yesus berada, kita pun boleh berada di sana, di rumah Bapaknya, di surga yang mulia. Oleh sebab itu orang percaya patut bersyukur. Melalui peristiwa naik dan terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi kita, Dia memberikan tempat bagi kita, Dia memberikan rumah bagi kita, karena di rumah Bapaknya banyak tempat tinggal. Ini hal yang pertama, ini manfaat yang pertama yang kita bisa terima melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, yang kedua, atau manfaat yang kedua yang kita bisa dapatkan pada saat Tuhan Yesus naik dan terangkat ke sorga, ya, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang dijanjikan itu buat kita semua. Kita akan lihat sama-sama dalam Injil Yohanes kembali. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Saya akan baca buat kita semua. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu,
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manfaat yang kedua yang kita bisa dapatkan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dari peristiwa naik dan terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga, manfaat yang kedua yang kita boleh terima adalah Roh Kudus yang dijanjikan itu akan diutus bagi kita. Dia menjadi roh penolong bagi kita. Dia menjadi roh penghibur bagi kita. Dia menjadi roh kebenaran bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pada saat naik dan terangkat ke sorga, Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia tidak meninggalkan kita secara yatim piatu, tapi Dia memberikan Roh Kudus-Nya, pribadi yang luar biasa, akan menuntun kita, membimbing kita. Dia adalah roh penolong, Dia adalah roh penghibur, Dia adalah roh kebenaran yang akan menolong kita, menghibur kita, dan memimpin kita dari satu kebenaran kepada seluruh kebenarannya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, dalam segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, kita penuh keterbatasan. Kita nggak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak sanggup dengan keberadaan kita yang tidak berdaya ini. Kita perlu Roh Kudus yang akan menolong kita. Ia akan memampukan kita melakukan segala sesuatu, yaitu Roh Kudus yang menjadi penolong, dijanjikan, diutus bagi kita semua oleh Tuhan Yesus. Pada saat Dia naik dan terangkat ke sorga, Dia memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita semua untuk menolong kita melakukan segala sesuatu, memampukan kita melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini dunia juga bukan semakin lebih mudah. Hari ini keadaan dunia bukan semakin lebih enteng, tapi semakin lebih sulit, semakin lebih sukar. Ya, saat ini saja kita semua sedang bergumul di dalam masa pandemi ini. Ada banyak hal-hal yang membuat kita menjadi susah. Ya, dengan adanya masa pandemi ini membuat kita, sebagian besar orang di dunia ini, mengalami kesulitan ya dalam segala hal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan keadaan seperti ini yang bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita menjadi susah, bisa membuat kita menjadi sedih, bisa membuat kita menjadi tertekan dengan beban hidup yang hari ini terjadi di masa pandemi ini. Kita perlu penghiburan. Oleh sebab itu, Roh Kudus sebagai roh penghibur akan menghibur kita dalam kesulitan kita, dalam kesusahan kita, dalam kesedihan kita, dalam kekecewaan kita, dalam ketidakberdayaan kita. Dia akan menghibur kita. Dalam duka cita kita, Dia akan menghibur kita. Dia akan memberikan kita sukacita. Karena Dia adalah roh penghibur yang akan menghibur setiap orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengerti akan semuanya ini. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita secara yatim piatu. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk menghibur kita pada waktu kita susah, pada waktu kita kesulitan, pada waktu kita mengalami hal-hal yang membuat kita duka cita. Roh Kudus yang menjadi penghibur bagi kita, karena Dia adalah roh penghibur. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukan saja sampai di situ, tapi melalui peristiwa kenaikan dan terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga, Dia juga memberikan Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang akan menolong kita, memimpin kita dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya, kepada seluruh kebenaran Allah. Kita boleh lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentunya dengan keterbatasan kita, tentunya dengan ketidakmampuan kita tidak dapat melakukan perintah Allah, kita tidak dapat melakukan apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan dengan baik. Kita perlu roh kebenaran itu yang akan menolong kita, memimpin kita dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya, sampai kepada seluruh kebenaran Allah kita boleh lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perlu Roh Kudus, kita perlu Roh Kudus. Oleh sebab itu, dengan naik dan terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga, Dia memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita yang dapat menolong kita, karena Dia adalah roh penolong. Dia juga akan menolong kita, menghibur kita, karena Dia adalah roh penghibur, dan juga Dia akan menuntun kita, memimpin kita dari satu kebenaran kepada seluruh kebenaran Allah, karena Dia adalah roh kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang mencintai Tuhan, ini manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, yang terakhir yang kita bisa dapatkan melalui peristiwa naik dan terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga, ini luar biasa. Hal yang ketiga, Tuhan Yesus menjadi pembela kita. Dia menjadi pembela kita. Dia menjadi pembela agung kita. Ya, kita akan lihat sama-sama dalam surat Roma pasal yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada saat Tuhan Yesus naik dan terangkat ke sorga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Dia menjadi pembela kita pagi, siang, dan malam. Ini luar biasa. Bukan saja melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia memberikan kemenangan yang sejati bagi kita, tapi melalui keterangkatan Tuhan Yesus ke sorga,
melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia juga menjadi pembela yang agung bagi kita pagi, siang, dan malam. Oleh sebab itu, kalau Tuhan Yesus yang menjadi pembela kita, kalau Tuhan Yesus menjadi berada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Karena tidak ada orang yang dapat menggugat, karena tidak ada orang yang dapat mendakwa kita lagi, karena kita orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya. Oleh darahnya dia telah tebus kita, telah selamatkan kita, sehingga kita menjadi orang-orang dibenarkan oleh Allah, karena Tuhan Yesus yang menjadi tebusannya. Oleh sebab itu, kalau Tuhan Yesus naik dan terangkat ke surga, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai jaminan, sebagai pembela kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Ya, ketelanjangankah, kemiskinankah, atau kesusahan, kesulitankah, semuanya tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, karena semua itu Tuhan Yesus telah lakukan. Di atas kayu salib dia telah menang dari dosa, dan juga dia telah mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus yang sudah menang itu dan memberikan kemenangan kepada kita, dia menjadi pembela bagi kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur. Ya, dengan naik dan terangkatnya Tuhan Yesus ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela agung kita pagi, siang, dan malam. Dia menjadi imam besar agung kita. Dia menjadi perantara bagi kita dengan Allah Bapa. Nah, oleh sebab itu, orang percaya dimanapun kita semua berada, ya, ada 3 manfaat yang kita boleh dapatkan melalui peristiwa kenaikan dan keterangkatan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapanya. Dan orang percaya yang mati dalam Kristus Yesus Tuhan tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena sudah tahu dengan jelas kemana kita pergi, yaitu ke rumah Bapa di surga, di mana Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita. Dan kita hidup dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus dimanapun Tuhan Yesus berada, kita pun berada di sana. Dan juga Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian secara yatim piatu, tapi dia memberikan Roh Kudusnya, pribadi yang agung itu, yang akan memimpin, menuntun kita, membimbing kita. Ya, sebagai roh penolong, sebagai roh penghibur, dia akan menolong, dia akan menghiburkan kita, dan juga sebagai roh kebenaran, dia akan menuntun, memimpin kita dari satu kebenaran kepada seluruh kebenarannya Allah. Dan juga melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, dia memberikan manfaat yang ketiga, yaitu dia menjadi pembela agung kita. Di sebelah kanan Allah Bapa, dia duduk sebagai pembela kita pagi, siang, dan malam. Dan tidak ada yang bisa mendakwa kita lagi, tidak ada yang bisa menggugat kita lagi, karena Tuhan Yesus yang sudah menang dari maut, sudah bangkit dari maut dan kalahkan dosa. Dia menjadi pembela agung kita di hadapan Allah Bapa, yang sudah menebus kita dengan darahnya. Dia akan membenarkan kita, orang-orang pilihannya, di hadapan Allah Bapa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini yang kita peringati. Kita terima 3 manfaat tadi. Tuhan Yesus tolong kita semua, Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami telah diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Bila firman yang kami dengar, ada 3 manfaat yang kami boleh dapatkan melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan menyediakan tempat bagi kami di rumah Bapa-Mu, dan juga Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong, roh penghibur, dan juga roh kebenaran yang akan menuntun, membimbing kami untuk melakukan segala sesuatu. Dan juga Tuhan Yesus yang menjadi pembela kami, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi jaminan, menjadi imam besar agung bagi kami, menjadi pembela agung bagi kami pagi, siang, dan malam. Kami mengucap syukur buat semua yang telah diberikan bagi kami, karya yang terbaik, karya yang termulia, hal yang luar biasa telah dikerjakan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Happy Ascension Day. God bless you all.